teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory bareng saya Rory Asyari. Nah sebelum kita mulai syuting hari ini saya pengen ngasih tahu nih bahwa saya dan juga narasumber siapapun di studio ini sudah menjalani tes antigen, hasilnya non-reaktif dan juga negatif. Nah kami juga pengen ngasih tahu bahwa teman-teman di studio sudah menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dengan ketat. Nah, tamu kali ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Sosok hebat di balik artis-artis hebat Indonesia yang menguasai pertelevisian kita. Bahkan sampai dengan saat ini, mulai dari Ruben Onsu, Oki Lukman, Prilly, Zizi Syahab, dan lain sebagainya. Penasaran siapa dia? Yuk kita lihat dulu tayangannya. Hai teman Rory, hari ini bintang tamu saya merupakan seorang yang memiliki pengaruh besar di belakang artis-artis hebat Indonesia. Ia dikenal sebagai pimpinan teater Kaula Muda dan Sanggar Ananda. Ya, Aditya Gumai. Aditya Gumai sudah berhasil mencetak bintang-bintang pertelevisian Indonesia seperti almarhum Olga Syahputra, Ruben Onsu, Indra Bekti, dan Dude Herlino. Pria kelahiran Jambi ini juga sering kali menyutradarai beberapa film di Indonesia seperti Emak Ingin Naik Haji, Umi Aminah, Rumah Tanpa Jendela, Tinatun, dan Lenong Bocah The Movie. Melalui karya-karyanya, ia berhasil mendapatkan beberapa penghargaan seperti sutradara terpuji pada Festival Film Bandung untuk film Emak Ingin Naik Haji dan sebagai penulis skenario cerita adaptasi terbaik pada Festival Film Indonesia untuk film Emak Ingin Naik Haji. Wah, hebat banget ya. Lalu, mau tahu nggak sih gimana kisah inspiratif dari seorang Aditya Gumai? Yuk saksikan obrolan Rory berikut ini. Nah, sosok tadi udah ada di samping saya, Kak Aditya Gumai. Kak Adit, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke, aku pengen tanya dulu nih. Jadi, Kak Adit ini adalah sosok hebat, guru, ayah, orang tua buat artis-artis yang kita namanya sudah nggak asing lagi. Yeah. Ruben Onsu, Prilly, siapa lagi? Oki Lukman, Indra Bekti, Dude Herlino. Oke. Ya. Ada Zizi Syahab, kemudian Jessica Mila. Oke, apa yang kemudian menjadi resep dari Kak Adit bisa menelurkan bintang-bintang gede seperti mereka? Yang pertama memang mereka udah takdirnya untuk menjadi bintang besar ya. Ada takdirnya. Takdir pasti itu campur tangan dari Tuhan yang utama barangkali ya untuk menentukan jalan hidup seseorang. Nah, ketika mereka masuk ke sanggar mungkin memang mereka menjadi murid, belajar, kemudian jalan hidup membawa mereka menjadi seperti sekarang. Oke, gitu tapi ya. ada nggak rahasia atau polesan tertentu dari Kak Adit yang berbeda dari mungkin talent groomer atau pengembang talent yang lain di Indonesia? Kalau saya pribadi sebenarnya memberikan materi pelatihan di sanggar itu semuanya ya saya anggap sama. Artinya memang ini sesuatu yang barangkali tidak terduga dalam arti gini. Ada anak-anak yang menurut saya ketika mereka kecil berlatih di sanggar itu memiliki satu potensi untuk menjadi seorang bintang yang berkarya lebih hebat di entertain gitu ya. Tapi pada kenyataannya jalan hidup membawa mereka di profesi lain, entah jadi fotografer atau menjadi sutradara di belakang layar. Jadi nggak semuanya jadi aktris atau aktor. Tidak menjadi seorang entertainer, aktris, aktor dan lain sebagainya. Tapi ada yang menurut saya ini agak biasa aja nih gitu ya. Tapi dia tekun berlatih dan kemudian juga itu tadi kembali nasib membawa mereka gitu ke pintu-pintu yang akhirnya membawa mereka ke kesuksesan seperti sekarang. Artinya hoki juga berpengaruh, Iya. Kak? Oh ya, oke. Hoki, istilah hoki keberuntungan ini sebenarnya juga sesuatu yang barangkali masih pro kontra ya istilahnya. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai jalan hidup. Artinya semua orang itu memang sudah ya itu tadi balik ke takdir ya. Ya, ada yang memang berjuang luar biasa keras untuk bisa terjun di dunia entertain, tapi belum dibukain pintunya. Ada yang mungkin biasa-biasa aja tapi karena gigih, effortless begitu usahanya tapi justru malah sukses luar biasa. Ruben ini misalnya salah satu contoh ya. Ruben salah satu yang menurut saya di kelas itu kan waktu Ruben masuk sanggar itu sebenarnya duluan Jordi yang masuk. Ya kan? Dia mengantar adiknya gitu. Jordi lucu, putih, ganteng, kecil gitu ya, dan aktingnya juga pintar, menggemaskan lah waktu itu. Dan dia juga ikut berbagai program saya, Jordi waktu itu. Ruben cuma menunggu, melihat, kemudian ngantar gitu. Lalu gabung di sanggar,
bertemu dengan teman-teman sekelasnya pada saat itu ya Olga Saputra, Gigi Sahab, Dude Herlino, Ayu Pratiwi ya, Farisa Kamelia dan lain sebagainya. Ya mereka duduk bersama dalam satu ruangan gitu. Terus? Banyak juga anak-anak berbakat yang lainnya. Tapi Ruben perlahan-lahan muncul nih kemampuannya. Dan awalnya hanya nganterin adiknya, sekarang terus mulai perlahan-lahan. Awalnya gimana tuh? Iya, jadi di Sanggar itu kan ada latihan yang namanya improvisasi. Salah satu bagian dari latihan acting. Saya merumuskan sebuah metode latihan acting yang pertama berarti konsentrasi, kemudian imajinasi, berarti artikulasi, intonasi, improvisasi, ekspresi dan lain sebagainya sampai eksplorasi. Di kelas itu latihan improvisasi itu luar biasa efeknya buat para anggota. Itu benar-benar memancing kemampuan mereka untuk bisa menciptakan secara spontan cerita atau kata-kata ya ketika mereka berdialog secara spontan. Nah, kemampuan itu sebenarnya menurut saya akhirnya berkembang dengan hebat, di mana Olga, Ruben dan teman-teman yang ada di kelas itu setiap berlatih itu saya selalu memberikan semacam reward bagi mereka yang memiliki kemampuan improv. Hadiah ya, bentuknya uang bisa dulu itu ada, saya selalu nyiapin sejumlah uang untuk memberikan ya cuma 50.000, 100.000. Artinya mereka yang mau kerja keras dan mereka yang ternyata bagus dalam hal pekerjaan atau dalam hal improvisasi mereka pantas diberi reward. Pantas diberi reward. Dan saat itu rupanya reward yang saya berikan ya walaupun cuma senilai 50.000, 100.000, rupanya buat anak-anak muda usia Ruben saat itu, Olga, ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Aku pengen nunjukin nih fotonya Ko Ruben. Ini menjadi salah satu entertainer tersukses sekarang di Indonesia dengan berbagai macam usahanya dan juga karirnya yang sampai saat ini loh. Ini foto Ko Ruben, boleh diceritain nggak soal Ko Ruben ini? Ruben sebenarnya masuk, ini foto ketika dia berusia 20 tahun ya, tapi dia masuk 3 tahun sebelumnya barengan Olga, dan waktu itu dia sudah mulai ikut peran-peran kecil ya di serial saya gitu, entah itu untuk panggung ataupun televisi, dan mulai mendapatkan kesempatan dari saya itu menjadi host itu di salah satu TV swasta dengan program yang namanya Oh Seram. Gitu iya, ingat itu. Oh Seram ya. Ada Liawa Ode, Cikawa Ode juga dari Sanggar yang menjadi host bergantian dengan Ruben. Ya. Apa yang bikin Ruben menurut kakak bisa sukses? Ruben dan kaya raya? Iya, Ruben itu perfeksionis. Ya, dia selalu mau semuanya well prepared dan dia betul-betul memiliki insting bisnis yang bagus, ya. Dengan cepat mempelajari sesuatu, gitu, beradaptasi dan tahu bagaimana dia membranding dirinya, gitu. Jadi ya menurut saya Ruben bukan cuma seorang entertainer tapi entrepreneur. Kak Adit, aku juga pengen tanya nih masih seputar Ko Ruben karena banyak yang bisa kita bahas dari kakak dan juga kerjasama dengan Ko Ruben begitu. Salah satunya adalah dulu ketika awal-awal merintis karir sempat numpang hidup di rumah Kak Adit. Sebenarnya lebih tepatnya sih bukan numpang hidup tapi lebih sering nginep. Lebih sering nginep dia, Olga, dan juga beberapa anak Sanggar lain. Kenapa harus nginep di situ? Ya karena itu tempat di mana mereka bisa secara leluasa terus berimprovisasi sepanjang hari sampai subuh. Jadi kalau mereka tidur di kamar-kamar yang saya siapkan itu, saya udah maklum kalau sampai subuh mereka nggak tidur. Ini bukan karena duitnya cekak ya waktu itu ya? Mungkin juga salah satunya ya. Tapi kalau biasanya nginep itu karena kita akan syuting. Jadi beberapa hari sebelum syuting itu mereka akan nginep rame-rame. Selesai syuting pun mereka akan tetap beramai-ramai. Syutingnya diambil malam, mereka udah nongkrong dari pagi gitu ya. Dan keseruan mereka berimprovisasi itu menurut saya menjadi salah satu bekal mereka di entertain. Kemarin tuh saya baru video callan dengan Ruben. Ya, Ruben memenangkan piala salah satunya itu Indonesian Television Award. Ya, untuk presenter terfavorit ya, kalau nggak salah. Dia bilang gini, Kak Adit inget nggak? Waktu aku di Sanggar, sering banget aku sama Olga itu berhayal-hayal mendapatkan piala penghargaan, ya kan? Entah itu penghargaan apapun gitu ya.
botol air mineral, Jadi mereka kayak berpura-pura pialanya piala, gitu. mereka berpidato ke sana kemari gitu kan. Terus? Dan itu sering banget diulang-ulang. Setiap ada pertemuan itu mereka selalu memainkan permainan memenangkan penghargaan. Itu semacam permainan buat mereka gitu ya. Dan di jalan pun improvnya kalau nggak saya tiba-tiba seolah-olah menerima telepon dari produser A, produser B, televisi Ini A, berarti televisi mereka B. memvisualisasikan That's right. mimpi, That's right. membayangkan mereka mendapatkan itu ya, Kak? Iya, dan bayangan bahwa mereka itu sudah penuh jadwalnya dengan telepon sana sini dari produser A, B, dan dari televisi yang lain gitu ya. Itu menjadi permainan yang saat itu buat kita menjadi hiburan ya, sebagai hayalan-hayalan halu-halunya anak-anak remaja yang lagi kepengen banget menjadi seorang entertainer. Tapi ternyata sekarang saya berpikir ketika kita menginginkan sesuatu bahwa dan kita ucapkan, kita selalu pikirkan, itu jadi semacam doa yang akhirnya mengantarkan kita ke situ. Jadi mungkin ketika kita berhayal, mungkin orang lain akan menertawakan kita ya, Kak Aditya. Betul. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita kerja keras dan restu dari Tuhan, Betul. kita bisa menjadikan itu jadi sebuah kenyataan. Iya, betul dan ini sekali. dibuktikan oleh mendiang Olga dan juga Ruben Onsu. Dan juga beberapa anak-anak sanggar lain yang awalnya mungkin tidak dipercaya untuk mencapai cita-cita menjadi seseorang. Oke, ini tapi kalau misalnya kita bicara soal masa kini, sekarang ada yang namanya Prilly, ada yang namanya Zizi, mungkin juga Jessica Mila. aktor senior, Dude Herlino, terus Jessica Mila gitu. Mereka nggak bisa dilepaskan dari Sanggar Ananda. Gimana sih metodenya untuk menciptakan bintang-bintang besar ini? Tadi Kak Adit udah menjelaskan ada improvisasi dan lain sebagainya. Tapi kan itu juga dilakukan oleh sanggar lain, Kak. Itu dilakukan oleh tempat-tempat lain. Apa yang bikin beda? Dukungan orang tua. Ketika mereka mengikuti berbagai macam casting, itu bisa aja mereka tuh harus diantar oleh orang tua, gitu kan. Nah, ketika orang tua sibuk kerja, ya tidak punya waktu, itu juga salah satu penghambat tuh. Berarti dukungan orang tua tuh ngefek banget. Penting banget, harus gitu loh. Jadi antara latihan di sanggar, dukungan orang tua dan takdir Tuhan itu menjadi satu paket kesatuan untuk menciptakan seorang bintang. Dan juga polesan dari seorang Aditya Gumaya. Amin, insya Allah. Jadi 4 hal itu tuh. Oke, Kak Adit, ini aku juga pengen tanya. Jadi Kak Adit ini membuat Sanggar Ananda sejak lulus SMA. Ya. Sejak lulus SMA udah meletek dengan ide bisnis dan juga ide untuk mengembangkan seniman-seniman di Indonesia. Apa yang membuat kepikiran bikin sanggar setelah lulus SMA? Saya SMP kelas 1 tuh udah menulis naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Perancis. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oke, saya satu SMP sibuk main PlayStation. Iya. Saya suka baca dari SD. Begitu suka bacanya sampai saya punya taman bacaan sendiri ya, karena setiap SMP itu? SD aja. SD sampai punya taman bacaan? Iya, karena saya selalu beli dari uang saku saya atau minta hadiah selalu buku. SMP udah mulai nulis naskah. Ya. Terus? Jadi mungkin pada saat itu karena saya suka membaca, perbendaharaan kata saya jadi cukup banyak dan saya akhirnya bisa menulis naskah panggung, diterima pula oleh Pusat Kebudayaan Perancis dan dimainkan oleh teater-teater sekolah saya. Jadi teman-teman SMP saya direct untuk memainkan itu. Kemudian, nah ini juga masalah direct ini saya punya bekal dari SD. Ada guru bahasa Indonesia saya namanya Ibu Tuti ya. Tuti Trisediawati itu beliau setiap minggu mengadakan semacam pertandingan drama kecil dari kelompok-kelompok regu kelas. Dan itu sangat saya sukai ya, itu menjadi bekal saya menyutradarai. Oke, Kak. Aku pengen nunjukin sekarang nih Kak Adit. Ini ada beberapa artis yang ternama, tentu saja di bawah naungan Sanggar Ananda. Aku pengen Kak Adit memberikan kesan 3 kata aja untuk artis-artis ini. Yang pertama adalah dia. Olga Saputra. Oke, apa yang ditangkap dari Olga? 3 kata. Lugu, lucu, dan baik hati. Lugu, lucu, dan baik hati. Aku boleh tanya satu dong, lugunya kayak gimana Olga? Begitu lugunya sampai dia nggak hafal A sampai Z. Begitu lugunya sampai menyebutkan urutan bulan Januari sampai Desember kebalik-balik. Tapi itu buat masyarakat justru malah lucu dan sangat menghibur pada waktu Kepolosan itu. dia itu, keluguan dia itu malah menjadi nilai lebih juga. Menjadi nilai lebih dari dia, mendiang Olga Syahputra yang kita ingat berprestasi dan orangnya pun juga baik hati ya. Oke, kita ke gambar yang kedua. Dude Herlino. Apa yang paling ingat dari Dude Herlino? Religius, rendah hati, dan ayah yang baik. Apakah
seorang pengen jadi artis yang gede, itu harus rendah hati? Attitude yang penting ya. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati ya penting menurut saya. Karena sebesar apapun namanya kalau dia tidak rendah hati dia akan jatuh sendiri karena ketinggian hatinya. Dan arogansi mungkin udah ngerasa paling hebat, nggak belajar lagi. Betul. Oke. Gambar ketiga atau tokoh yang ketiga, yuk kita lihat. Indra Bekti. Oke, apa yang paling diingat? Konyol kadang, ya. Terus kreatif juga, ya. Dan dia secara konyolnya iya ya. Terus kemudian dia kreatif karena dia juga punya usaha manajemen artis dan lain sebagainya. Oke. Dan dia cepat beradaptasi juga. Cepat beradaptasi. Ini sebenarnya lebih dari 3 kata, tapi karena yang ngomong Kadit ya udahlah ya. Tokoh yang keempat, yuk kita lihat bareng-bareng siapa dia. Nah ini dia. Ini dia, perfeksionis. Perfeksionis. Iya, entrepreneur sekali, ya, bisnismen sejati dan cerdas. Gitu. Tapi aku pengen tanya sekarang, Kak Adit, perfeksionisnya Ruben Onsu itu kayak gimana contohnya? Ruben itu harus well prepare banget. Jadi dia kalau menyiapkan sesuatu, dia betul-betul memikirkan dia akan tampil dengan baju apa dan materinya apa, audiensnya bagaimana dan siapa sasarannya dan semuanya dia harus lengkap banget gitu loh. Jadi tapi bukankah itu merupakan ya itu SOP dari semua presenter, Kak? Tapi kadang-kadang nggak disadari oleh semua presenter juga itu. Artinya bukan Ruben maksud saya perfeksionis tidak cuma di bidang dia sebagai seorang presenter, tapi dia perfeksionis segala bidang. Gitu ya. Aku bahkan sempat melihat wawancara Kak Adit dengan Mas Helmi Yahya yang mengatakan bahwa salah satu rahasia kenapa Ruben Onsu bisnisnya berkembang luar biasa seperti sekarang adalah dia turun gunung, dia turun sendiri. Karena keperfeksionisannya. Jadi dia pengen turun dan pengen melihat semua dari hulu ke hilir gitu loh. Iya. Kak Adit, ini di dunia sutradara sukses luar biasa, ada proyek-proyek yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Iya. Di Sanggar Ananda juga kita udah nggak ngeraguin lagi suksesnya menghasilkan artis-artis besar sampai dengan saat ini. Ada lagi nggak mimpi yang belum kesampaian? Nah ini dia, ini mimpi terbesar saya ya. Saya ingin sekali sekarang melakukan perjalanan traveling ke seluruh negeri di dunia ini ya untuk melakukan satu liputan-liputan dan ini sudah akan berjalan. Saya akan mewawancari orang-orang Indonesia di berbagai negara yang sukses. Ya, nama programnya pokoknya tentang itulah ya, tentang bagaimana kita mengekspos seorang Indonesia yang tinggal di berbagai negara dan mereka mampu survive, bertahan dan bahkan sukses di sebuah negara. Ini akan lebih inspiratif kalau ngajak obrolan Rory ke sana, Kak. Bisa, ayo mari kemana? Milih negaranya boleh nggak? Yuk kita ke Amerika dulu. Oke, nah kabarnya mau ngediriin pesantren juga. Ya, saya juga salah satu obsesi saya adalah membuat pesantren dan juga pemakaman seniman. Pesantrennya itu ada di pemakaman seniman. Satu kompleks. Satu kompleks. Pesantren untuk apakah khusus anak-anak laki, perempuan atau yatim atau gimana? Kaum duafa lah ya. Artinya anak mereka bisa belajar agama di sana sekaligus mendoakan para seniman-seniman kita yang dimakamkan di situ. Nah, ini dia yang paling menarik banget. Makam untuk seniman. Iya. Kenapa kepikiran bikin makam untuk seniman? Seniman itu menurut saya juga pahlawan, ya, pahlawan budaya. Kalau ada pemakaman untuk para pahlawan, ya, yang ada di berbagai kota di Indonesia, harus ada pemakaman untuk para seniman. Kenapa mereka pahlawan? Mereka adalah orang yang membuat satu karya-karya di masa hidupnya untuk bisa mengembangkan budaya, ya. Menginspirasi banyak orang melalui seni gitu. Harusnya mereka juga bisa ditempatkan di satu areal di mana seluruh orang yang mengidolakan mereka bisa melihat ke situ, tidak tersebar di mana-mana gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir dan juga penting banget. Apa prinsip yang harus diingat dan juga apa saran Kak Adit untuk mereka yang pengen jadi entertainer sukses di dunia entertainment Indonesia? Oke, kalau prinsip itu dikaitkan dengan prinsip hidup saya juga pribadi gitu ya. Saya selalu berprinsip itu jangan rugi 2 kali. Jangan rugi 2 kali maksudnya? Jangan rugi 2 kali itu gini. Kita seringkali dihadapkan oleh berbagai macam
masalah hidup, ya kan. Ketemu masalah hidup aja udah rugi nih, ya. Rugi kedua adalah dipikirin, terlalu mikirin banget. Masalah hidup itu, terlalu mikirin omongan orang, terlalu mikirin segala sesuatu. Ya. Ini udah rugi 2 kali. Ini relevan banget nih. Jadi ada masalah, belum lagi kita mikirin masalah Yang ketiga itu. gara-gara mikirin jadi stres dong. Bisa aja nih, ini udah rugi 3 nih. Rugi keempatnya masuk rumah sakit bisa jadi. Rugi kelimanya adalah kita akhirnya nggak bisa kerja karena udah dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran tentang masalah itu sendiri. Nah kalau mau jadi artis, entertainer itu jangan terlalu kebanyakan mikirin omongan orang dan komentar orang. Tapi susah Kak Adit. Ini sekarang sosial media kita ada bullying, kita ada kata-kata nggak enak di komentar. Gimana biar kita bermental kuat dan menganggap itu bukan serangan? Kalau komentar bullying ya tinggal hapus aja gitu ya. Emang harus ada tim sih kalau emang udah terlalu sibuk banget untuk melihat ada komentar jelek ya kita kan bisa hapuskan. Tapi ketika itu dihadapkan ya menurut saya kata-kata quotes yang barangkali selalu saya pegang adalah jangan cemaskan apa yang orang pikirkan tentang kamu karena mereka sudah sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Jadi udah deh jangan pedulikan omongan orang soal kita. Yang paling penting adalah apa yang kita omongkan ke diri kita sendiri. Setuju? That's right. Nah sebelum kita tutup aku pengen tanya lagi. Gimana Kak Adit melihat saat ini perkembangan dari musik ataupun film ataupun tayangan untuk anak-anak? Dimana saat ini industri pertelevisian kita nyembahnya ke share dan rating. Mohon maaf nih, tapi itu adalah fakta yang memang pahit, nyembahnya share dan rating. Dan bisa jadi tayangan-tayangan untuk anak-anak mungkin secara bisnis nggak dinomorsatukan. Gimana melihatnya fenomena ini? Sedih banget karena menurut saya gini, ketika masa saya membuat program anak-anak seperti Lenong Bocah, Kring Kring Olala yang menampilkan video-video anak-anak dan akhirnya memunculkan artis-artis cilik pada masa itu, ada Joshua, ada Sherina, ya, Tina Tun dan lain sebagainya. Lucky. Kalau Oki Lukman kan memang dari bagian Lenong Bocah ya. Cuma maksud saya munculnya musik untuk anak-anak pada masa itu tumbuh luar biasa di tahun 98-an itu ketika saya punya program Kring Kring Olala ya, kemudian di TV lain juga ada Tralala Trilili. Itu kan bermunculan video-video klip anak-anak yang akhirnya memunculkan bintang anak-anak. Sekarang kita nggak punya tempat itu. TV itu tidak saya dulu menyediakan. belajar sebagai anak dari Tralala Trilili dan program-program sejenisnya. Sekarang anak-anak harus belajar dari mana Kak? Ya itu tadi makanya lebih banyak TV menyajikan kartun misalnya ya. Tidak ada lagi program-program yang betul-betul memunculkan musik anak-anak ya. Ya itu tadi benar yang Mas Rory bilang tadi bahwa rating menjadi dewa bagi stasiun TV dan mungkin menganggap bahwa program anak-anak bukan sesuatu yang bisa dengan segera mendapatkan rating bagus gitu. Jadi saya senang banget MOP akhirnya juga kan memunculkan Betran Peto ya. Beberapa lagu saya dinyanyikan Betran, kemudian juga ada Thalia yang menyanyikan lagu saya gitu kan. Ini menurut saya juga jadi salah satu wadah untuk menampilkan lagu-lagu anak-anak ya. Dan terima kasih buat Bensu dan MOP. Artinya kalau di televisi udah nggak ditemukan program-program edukatif yang menarik untuk anak-anak, MOP channel tempatnya. Yes, setuju. Kalau misalnya Kak Adit dipercaya jadi pejabat, mungkin menteri pendidikan atau apa nanti kebudayaan atau mungkin terkait urusan anak, apa yang ingin diubah kondisi saat ini dalam hal pendidikan dan juga hiburan edukatif untuk anak-anak? Kalau dari sisi pendidikan, saya percaya bahwa ada sebuah istilah ikan tidak ditakdirkan untuk memanjat pohon, ya kan? Artinya setiap anak itu, setiap orang itu memiliki potensi dirinya masing-masing. Memberikan pembelajaran secara umum, di mana semua anak harus sama belajar matematika, sementara seperti saya tidak suka matematika atau itu menurut saya sebuah pemaksaan ya terhadap kodrat manusianya sendiri gitu. Jadi terhadap kodrat ikan ya, yang nggak bisa memanjat pohon. Betul. Tadi. Jadi harusnya ketika SD cukup pelajaran umum dan setelah itu mulailah para pendidik dan orang tua mendeteksi sebenarnya setiap anak itu memiliki potensi ke arah mana gitu. Apa yang disuka, apa yang dia bagus gitu ya. Itu diperkuat. Lebih baik menjadi
tukang besi yang pandai daripada menjadi dokter tapi setengah hati. Wah, ini dalam banget nih. Itu soal pendidikan. Kalau soal hiburan, tapi yang edukatif, akan diapain nih? Iya, harus diperbanyak memang seperti film-film, ya, web series ataupun acara-acara mendidik yang lainnya dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Contoh misalnya begini, ada salah satu programmer TV bilang ke saya, Mas, kita mau bikin acara tentang museum nih, di mana anak-anak datang ke museum, melihat dan mempelajari tentang berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Terus saya bilang, kalau cuma membuat program anak disuruh datang ke museum lalu dijelaskan tentang berbagai hal yang ada di museum itu tidak menarik. Tapi kalau dibikin, anak-anak itu datang ke museum, tiba-tiba mereka seperti masuk sebuah lorong waktu dan Dunia kemudian lain, tiba di tempat yang memang bersejarah itu, let's say misalnya anak-anak masuk ke zaman Majapahit gitu ya. Dan betul-betul dibuatkan mereka melihat fragmen atau apapun itu seperti mereka masuk ke lorong waktu. Itu jauh lebih menarik daripada cuma diceritain. Memang effortnya jadi lebih ribet ya. Harus mereka dibuatkan fragmen-fragmen tentang masa Majapahit dan lain sebagainya, masuk ke dunia itu. Effortnya pasti akan lebih repot. Tapi untuk menghasilkan tayangan yang baik, yang kekinian, yang benar-benar mau ditonton oleh anak-anak, ya memang harus seperti itu, harus lebih kreatif. No effort, no result. Yes. Oke. Kak Adit, terima kasih banget udah mampir di obrolan Rory di MOP Channel ini. Makasih banget, banyak banget pelajaran yang kita dapatkan dan juga resep atau rahasia untuk menjadi entertainer hebat. Dan kenapa orang-orang tadi menjadi entertainer yang hebat bahkan bertahan sampai dengan hari ini. Dan rahasia apa juga yang di-share oleh Kak Adit ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk menjadi apapun yang kita geluti terbaik di bidang itu. Oke, jangan lupa untuk tetap terus support obrolan Rory di MOP Channel ini teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen serta share konten-konten bermanfaat yang ada di MOP Channel. Jangan lupa juga untuk download, ini penting banget, aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android. Nah, bagi pengguna iOS, tunggu. Masih OTW aplikasinya ya. Nah, follow juga sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan tentu saja @mopchannel. Oke, saya Rory Asyari. Thank you banget udah menyaksikan obrolan Rory kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Kang. Thank you. Nih, thank you banget udah mampir di obrolan Rory. Dan